Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, belakangan ini sempat viral di media sosial tentang seseorang yang bisa meramal akan terjadi sesuatu pada tahun 2001 ini. Di antaranya akan terjadi kerusuhan, presiden digulingkan atau ada kecelakaan pesawat terbang dan lain-lain. Walaupun sebagian memang terbukti benarnya. Terus bagaimana secara syariat? Bolehkah kita mempercayai orang-orang yang demikian atau seorang peramal? Atau bolehkah kita mendatanginya untuk bertanya sesuatu dan lain-lain? Nabi SAW bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan dari Syafi'ah dan beberapa istrinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arafan fas'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan." Barang siapa yang mendatangi araf, peramal tukang ramal. Tukang ramal ini seseorang yang biasa meramal, misalkan, "Oh, kamu nasibnya akan seperti ini ke depannya. Kamu akan sukses." Atau kamu itu jodohnya ciri-cirinya seperti ini. Atau di tahun 2001 ini akan ada bencana besar misalkan. Atau ada pesawat oleng misalkan, dan lain-lain. Atau seorang yang mengetahui pencurinya kemana larinya, barangnya disembunyiin di mana, siapa yang menyihirnya, atau ditanyai berapa nomor togelnya naudzubillah. Jadi seseorang yang bisa meramal atau araf. Nah, barang siapa yang mendatangi araf, peramal, untuk menanyakan sesuatu, walaupun dia tidak mempercayainya, maka lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Maka salatnya selama 40 hari 40 malam itu dihapuskan pahalanya. Ini hadis riwayat dalam Syarah Sahih Muslim nomor 2230. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa dimaksud dihapusnya salat 40 hari 40 malam yaitu seseorang tidak mendapatkan pahala atau pahalanya terhapuskan karena ia mendatangi peramal. Walaupun dia tetap harus melaksanakan sholat untuk melaksanakan atau menggugurkan kewajibannya saja, tapi dia tidak mendapatkan pahala karena dihapus karena ia mendatangi seorang peramal untuk menanyakan sesuatu. Terus bagaimana ketika seseorang mendatangi peramal atau dukun dan dia bertanya sesuatu serta ia meyakini, mempercayai atau mengikuti apa yang dijelaskan oleh dukun itu? Misalkan berobat ke dukun Tapi dukun di sini bukan dukun beranak bukan dukun pijat juga. Tapi dukun yang memiliki kemampuan supranatural. Kalau dukun pijat kan memang dia alami tangannya memang bisa memijat keahlian. Atau dukun beranak ini kan cuma membantu proses lahiran saja. Yang dimaksud di sini adalah dukun yang memiliki kekuatan supranatural atau kekuatan gaib. Seperti bisa meramal atau bisa mengobati tanpa obatan atau bukan pula dengan cara metode ruqyah syariah, karena ruqyah syariah ini kan membacakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai sifat, tapi ini menggunakan mantra, misalkan menggunakan tenaga dalam dan lain-lain, itu adalah dukun. Maka Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis yang lain, yang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 9532, dan hadis ini hasan menurut Syekh Su'aib Al-Armud. Bunyi hadisnya adalah, "Man atakahinan au arafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, seorang yang bisa mengakui, bisa mengetahui hal gaib atau juga memiliki kemampuan supranatural atau ilmu-ilmu tenaga dalam, ilmu-ilmu gaib atau araf, peramal, sebagaimana yang saya jelaskan tadi di atas,
dan ia fasaddaqahu bima yaqulu, dan ia membenarkan, meyakini, menaati apapun yang dijelaskan oleh dukun dan peramal itu, maka ia faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sesungguhnya ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia telah kufur terhadap Al-Qur'anul Karim. Seorang kufur terhadap Al-Qur'anul Karim berarti membatalkan keislamannya. Mengapa demikian? Karena salah satu rukun iman itu kan percaya kepada kitab-kitab Allah. Apabila seseorang kufur terhadap Al-Quran, kitab-kitab Allah diantaranya kan Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Terutama kita sebagai muslim ya harus lebih mempercayai Al-Quranul Karim. Apabila ia kufur terhadap Al-Quran karena mendatangi dukun atau peramal dan membenarkannya, meyakininya, menaatinya, maka keislamannya sudah batal. Maka ia harus taubatan nasuha dan syahadat kembali. Demikian ya. Maka jauhilah perdukunan. Sekali lagi, dukun yang dimaksud di sini adalah bukan dukun beranak, bukan dukun pijat, tapi dukun seseorang yang bisa mengetahui hal gaib atau memiliki kemampuan supranatural, kemampuan gaib yang mana pastinya itu bukan mukjizat, karena mukjizat itu khusus bagi para nabi, dan juga bukan karomah, karena karomah itu khusus untuk para wali Allah, dan hanya wali Allah sendirilah yang mengetahui bahwa orang itu wali. Dan karomah tidak bisa ditampakkan, dipertontonkan, diperlihatkan, dan itu hanya datang dengan sendirinya ya, tanpa kita bisa minta, karena itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diulang-ulang. Insya Allah nanti kedepannya saya akan bahas juga tentang apa itu mukjizat, apa itu karomah, dan kenapa dukun bisa mengetahui hal gaib. Dari mana dia mendapatkan info atau pengetahuan itu. Silakan saja nanti disimak di video selanjutnya, dan silakan juga kalau bermanfaat di like, ya, jangan lupa subscribe juga ya, dan jangan lupa juga share. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu.